Jadi itu ya pengertian tentang Al-Quran. Jadi saya harap nanti kalian bisa menjelaskan kepada siapapun yang barangkali bertanya tentang janjiannya Al-Quran itu apa toh. Jadi Anda harus bisa menjelaskan. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan mukjizat. Ini juga menjadi istilah yang sebenarnya sudah familiar ya, di kalangan umat beragama. Jadi sering ini adalah mukjizat Nabi dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu istilah yang familiar juga di telinga umat beragama. Tidak terkecuali adalah umat Islam. Tapi lagi-lagi kalau ditanya jadi mukjizat itu apa toh? Ya kita bisa mendefinisikan dengan beberapa kata. Mukjizat itu hal yang luar biasa, di luar logika dan sebagainya. Tapi yang pasti kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang punya ilmu, maka setidaknya bisa menjelaskan aspek mukjizat itu secara definisinya itu secara yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya memang ya itu tadi sebagai jadi mukjizat itu menetapkan kelemahan. Jadi ada aspek menetapkan kelemahan. Apabila kemukjizatan telah terbukti, maka nampaklah kemampuan mukjiz, sesuatu yang melemahkan. Dalam hal pembuktian Al-Quran adalah mukjizat Nabi menantang orang Arab untuk membuat yang sama dengan Al-Quran dalam 3 tahapan. Jadi poinnya begini, mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan orang yang dihadapi. Jadi mukjizat itu begitu, sifatnya pasti melemahkan. Orang yang awalnya sombong sekali, tapi kemudian ketika lawannya itu mendapat mukjizat, yaitu seorang Nabi mendapat mukjizat, maka yang sombong tadi dia akan lemah. Kita tahu banyak cerita tentang mukjizat Nabi. Di situ kalau kita perhatikan memang ada aspek melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan orang-orang yang tidak percaya dengan dakwah Nabi. Jadi sekali lagi mukjizat itu pasti melemahkan orang yang dihadapi. Jadi itu ya. Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Meskipun terkadang kita gagal menjelaskan tentang kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat paling agung. Padahal kita tahu mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad itu lebih keren, dalam tanda kutip. Secara zahir itu nampak tidak masuk akal. Tapi kalau Al-Quran kita pandangi berkali-kali pun ayatnya ya tetap sama, jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya sama. Tapi kenapa disebutkan sebagai mukjizat paling agung? Salah satunya jawabannya ada di sini, bahwa Al-Quran itu kemudian diminta untuk ditandingi. Jadi ketika orang kafir itu tidak percaya dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran nantang. Kalau memang orang kafir itu benar, maka silakan kalian buat yang menyerupai Al-Quran. Awalnya membuat Al-Quran lengkap, kemudian grade-nya diturunkan, menantang mereka dengan 10 surat saja. Padahal Al-Quran ada 114 surat. Ketika sudah lewat, ditantang lagi hanya dengan 1 surat saja. Apakah bisa? Tidak. Jadi Al-Quran yang kita baca itu memiliki aspek melemahkan. Kenapa? Karena para ahli sastra di era Nabi masih hidup itu orang kafir itu ahli sastra, banyak yang ahli sastra. Tapi meskipun demikian, itu mereka tidak bisa membuat atau menandingi Al-Quran. Sederhananya begini logikanya, Bang. Kenapa Al-Quran menjadi sesuatu yang istimewa?
yang dikaitkan mujizat Nabi. Karena saat itu orang-orang kafir Quraisy itu gandrung-gandrung, sedang gandrung-gandrungnya dengan sastra. Sehingga cara melemahkan mereka yaitu dengan cara mengungguli apa yang dia sukai. Jadi kalau suka sastra, maka sudah sewajarnya cara menghantam, cara melemahkan itu juga dari jalur sastra. Nabi Musa ketika dikepung ular-ularnya tukang sihir, itu yang beliau dapatkan apa? Beliau dapat perintah untuk melemparkan tongkatnya menjadi ular, sehingga ular itu memakan ular tukang sihir. Nah ini kan ada aspek di mana sesuatu itu awalnya digandrungi, kemudian Islam datang, mujizat datang dengan cara melemahkan apa yang digandrungi itu tadi. Jadi itu saat jago-jagonya orang Quraisy, orang Arab saat itu yang jago sastra, ternyata tidak bisa menandingi keindahan Al-Quran. Memang ada beberapa sastrawan yang kemudian berhasil, tapi itu agak aneh ayatnya. Anda bisa baca wal mubadzirati zar'a wal hasidati hasda dan seterusnya. Itu secara bahasa, secara apa ya itu. Jadi itu memang bagus. Bukan bagus, sudah pas. Di bawah-bawahnya, di akhir-akhir ini semuanya sama. Tapi kalau kita lihat isinya itu aneh. Kenapa aneh? Ya Anda bisa baca sendiri. Demi biji-bijian yang ditanam, demi panen-panen yang dipanen, demi angin yang menimpakan biji gandum, demi penggilingan yang menggiling sekelas-kelasnya. Jadi tidak ada maknanya sama sekali. Dia hanya bercerita. Sementara Al-Quran selain kemudian lafaznya bagus, itu juga memiliki makna yang bagus. Jadi itulah kenapa kemudian Al-Quran dikatakan mujizat, karena ada aspek melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Orang Islam yang kemudian tidak percaya. Ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia. Jika memang Al-Quran itu buatan manusia, maka akan dimungkinkan sekali ada manusia lain yang kemudian menandingi. Tapi karena Al-Quran ini berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, maka agak sulit, bukan agak sulit, memang sulit. Jadi itu. Ini ada juga wal fil wa ma adraka mal fil lahu zulumun tawil. Itu mungkin kalau secara suara, secara bahasa, secara pembacaan itu ya intonasinya. Tapi kalau kita pahami lagi secara maknawi, secara bahasa, secara makna, nggak masuk. Jadi itu terkait tentang mukjizat, yaitu adalah sesuatu yang melemahkan. Dan mukjizat itu hanya berlaku pada Nabi dan Rasul, tidak untuk orang awam. Kita biasanya tanpa sadar atau kita pernah mendengar ketika ada keistimewaan seseorang, kemudian kita mengatakan wah itu mukjizat itu. Enggak, mukjizat itu hanya berlaku untuk Nabi dan Rasul.